Salam, salam sehat buat anak-anakku semua permata, gudang-gudang gereja Tuhan. Tiba lagi saatnya kita akan melakukan ibadah PA kita, dan kita masih melakukannya secara online karena sekalipun sudah ada kondisi new normal life, tapi kita harus cermat untuk menyikapinya, dan kita senantiasa bertanggung jawab untuk tetap membawa berkat di semua kondisi kita. Dan oleh sebab itu tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah PA secara bersama, secara online. Mari kita mempersiapkan diri kita dan kita segera memasuki PA kita, dan kita menyanyikan lagu Hidupmu Berharga Bagi Allah. Kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Bapa di surga atas kasih setia Tuhan yang boleh kami miliki di perjalanan kehidupan kami.
Dan kami sungguh bersyukur ada di tengah-tengah ciptaan Tuhan dan ada bersama teman kami manusia dengan yang lain. Dan di sanalah kebaikan hidup boleh kami miliki dan nikmati Bapa di surga. Terpuji Engkau. Dan dalam persekutuan bersama saat ini kami mendapat kesempatan lagi untuk hidup mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyatakan kerinduan kami untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu melalui bahan PA yang sudah disiapkan bagi kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk boleh mampu melihat kebenaran firman-Mu, menerima dan memasukkannya dalam hati kami dan menghidupinya. Sehingga demikian Bapa di surga, kami boleh menyatakan diri kami sebagai orang yang telah Engkau tebus dan sebagai ciptaan yang termulia, dan yang menyatakan kasih kemuliaan Bapa dalam kehidupan kami, bahkan terhadap sesama kami. Mari Kau jauhkan segala akal pikiran kami yang jahat dan segala gangguan dari kami, dan marilah berfirman melalui bahan PA kami Bapa di surga. Karena kami anak-anak Tuhan permata, rudang-rudang gereja Tuhan telah siap mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anakku permata, rudang-rudang gereja Tuhan, nats yang menjadi bahan PA kita kali ini diambil dari Amsal pasal 11 ayat 12 dan pasal 14 ayat 21. Dua nats yang akan menjadi bahasan kita dalam PA kita hari ini untuk berbicara tentang satu topik, yaitu bully atau bullying. Izinkan saya membaca dalam bahasa Karo, tapi lihatlah di Alkitab kalian masing-masing di Amsal pasal 11 ayat 12 dan pasal 14 ayat 21, bas kitab Kuan-Kuanan 10 sada ayat 10:2 bageda isuratkan. Lengekap adim peteruk kalak sedepan, adikam erpemeteh tentu sinik saja kam. Itu nats yang pertama. Lalu nats yang kedua dari pasal 12 ayat pasal 14 ayat 21 dalam bahasa Karo kitab Kuan-Kuanan, adi kemalaman ate surah-surandu mehulilah man kalak musir, adi megombang man kalak sideban erdosa kap. Edama kata inilah firman yang kita renungkan bersama melalui bahan PA kita ini. Dan sungguh nyanyian kita tadi untuk mengingatkan kita siapakah kita manusia yang begitu berharga di mata Tuhan, dan kita diciptakan seturut gambarnya. Itulah suatu keindahan Allah yang boleh kita warisi dalam kehidupan kita, sekalipun pada suatu kali dalam kejatuhan manusia ke dalam dosa itu sudah sempat terganggu, tapi dalam kepulihan dalam Kristus Yesus kita dipulihkan menjadi anak-anaknya. Dan oleh sebab itu kita adalah manusia ciptaan Allah yang termulia, imago Dei, yang diciptakan seturut dengan gambarnya. Nah, anakku yang kukasihi permata, seturut dan gambarnya yang artinya secara bahasa sederhana kita boleh bahasakan bahwa ada hakikat Bapa itu berada di dalam kita. Dia maha kasih, maka kita punya kasih. Dia maha mulia, bahkan diri kita juga mendapat kemuliaan sesuai dengan yang dibagikan oleh Kristus bagi kita. Dia maha panjang sabar, bukankah itu? Demikian juga dengan kita. Dia mengasihi, dia sungguh mengasihi, maka hakikat Allah untuk mengasihi ada dalam hidup kita. Anak-anakku yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus. Jadi itulah keberadaan kita sebagai ciptaan Allah yang termulia. Terlebih hari ini kita sudah dipulihkan melalui satu proses lagi, bukan hanya melalui ciptaan. Ketika manusia pertama diciptakan seturut dengan rupa dan gambar Allah, tapi bahkan ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, putranya yang tunggal mengambil rupa sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menebus kita, memulihkan kita, dan dalam arti sudah membeli kita dua kali untuk menjadi anak-anak kepemilikan Allah.
Dalam hal apa itu, anakku yang kukasih dalam Tuhan Yesus? Itu menyatakan kasihnya yang luar biasa. Kasihnya yang luar biasa. Itu menjadi catatan siapa kita ini di hadapan Allah. Anak-anakku, ruang gereja permata yang dikasihi Tuhan. Lalu saya masih tertarik dengan bait kedua dari nyanyian kita tadi. Itulah bagaimana Allah menyatakan dirinya dalam kasih setianya, dalam kebaikannya, bahkan kepada setiap orang. Dalam bahasa ini, dalam buatan Yesaya yang dikutip ini, nyanyian ini, yang menyatakan bahwa buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, sumbu yang telah pudar tak dipadamkannya, tetapi dia melakukan pemulihan. Dia justru memberi kesegaran, bahkan lebih jauh dari itu, dia memberi kehidupan, karena dia adalah memang sumber hidup, anak-anakku yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus. Maka dengan demikian sementara kita melihat bahwa itulah Allah yang kita sembah dalam Kristus Tuhan itu, itulah Allah yang menciptakan kita seturut gambar dan rupanya. Itulah Allah yang maha kasih, yang sudah memetraikan kasihnya hari ini dengan Roh yang kudus pada diri kita. Dia yang panjang sabar memberikan hakikat itu pada diri kita. Itulah keberadaan kita. Dan ternyata apa yang dilakukan Allah dalam sikapnya ternyata penuh kasih. Dengan ungkapan dari buluh yang terkulai takkan dipatahkannya, dan sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Anak-anakku yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus. Dengan demikian kita sudah mendapat kesimpulan siapa kita ini di hadapan Allah dan di tengah-tengah kehidupan manusia, yang wajarnya adalah senantiasa menyatakan kasih Allah, menyatakan panjang sabar Allah, menyatakan betapa mulianya, berharganya ciptaan Tuhan, dan menyikapi kalau ada yang lemah, kalau ada yang papa, kalau ada yang perlu mendapat pertolongan, maka kita adalah menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasihnya itu. Anak-anakku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, ini sebenarnya. Dan oleh sebab itu kita langsung mendapat kesimpulan dan mendapat sikap bagaimana kita berbicara tentang apa yang disebut bullying. Membuli berarti bukan itu kehendak Allah. Membuli bukanlah sesuatu yang berkenan kepada Bapa di surga. Membuli bukanlah sesuatu yang baik di mata Tuhan. Membuli, kegiatan bullying bukanlah hakikat kita sebagai anak-anak Allah. Itu jauh dari kita, anak-anakku yang kukasihi dalam Yesus, rudang gereja Tuhan. Salomo dalam kearifan, hikmat, kebijaksanaan dia warisi dalam hidup takut akan Tuhan, mencermati kehidupan ini secara realita. Yang mau kita kutip di sini bahwa Salomo dalam hidup takut akan Tuhan mendapat hikmat, kebijaksanaan dari Tuhan. Bukankah dalam doanya yang pertama ketika dia diizinkan oleh Tuhan, mintalah apapun yang kamu minta akan kuberikan. Dia tidak meminta umur yang panjang, kekayaan, atau kuasa dan lain sebagainya, kemudian musuh-musuhnya, tapi justru yang minta adalah hikmat, kebijaksanaan untuk memimpin umat Tuhan, dan Tuhan berikan. Dan orang yang berhikmat inilah kita pakai kalimatnya, anakku yang kukasihi Yesus. Orang yang kearif bijaksana ini, orang yang benar di mata Tuhan ini, mengarahkan matanya ke realita dunia. Ini kan sesuatu yang indah, ini menjadi suatu konfirmasi bahwa kebenaran firman Allah itu ketika dipertemukan dengan kehidupan manusia, maka kita menemukan sesuatu yang ternyata apa yang kita warisi dari Allah ketika hidupi itulah kebaikan dan berbuah kebaikan. Tetapi justru sebaliknya, ketika itu yang kita sangkal, bahkan buahnya juga bukanlah seperti yang Tuhan harapkan. Saya pikir kita juga tidak harapkan seperti itu. Seperti di nats kita yang pertama.
lengai kap adi empetruk kalak sedeban. Adi kam arpa meto tentu sini kam. Melecehkan orang lain, nah, karena kegiatan bullying ini ya boleh dengan fisik, perbuatan fisik, baik dengan kata-kata, dengan sikap, ya dengan bahkan di medsos akun-akun kita juga ada kegiatan bullying yang boleh dilakukan. Anakku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus. Tetapi seorang yang berhikmat ini menganggap bahwa membuli itu, melecehkan orang lain, merendahkan orang lain adalah suatu kebodohan. Suatu kebodohan. Mengapa? Anakku yang kukasihi dalam Yesus. Sebentar saya mau tarik lagi kita ke penciptaan yang Tuhan lakukan. Bukankah Allah menciptakan langit dan bumi dan terakhir menciptakan manusia seturut rupa dan gambarnya, dan selesai itu dia menyatakan bahwa ciptaannya itu sungguh amat baik. Bahasa karo merandal mekelek. Saya sering kali kutip ini, anak-anakku permata yang kukasihi Tuhan Yesus. Maka ketika kita merendahkan orang lain yang adalah ciptaan Tuhan, sebenarnya bukan hanya orang itu yang kita lecehkan, tapi justru sang penciptanya. Siapa itu? Allah yang kita sembah. Anak-anakku yang kukasihi Tuhan Yesus. Maka kegiatan bullying itu adalah sebenarnya berontak kepada Allah, menolak kewibawaan Allah, melecehkan Allah, kalau begini saya pakai bahasa pasarannya, anak-anakku yang kukasihi Tuhan Yesus. Jadi kegiatan bullying itu bukan sekedar merusak hubungan kemitraan di antara sesama manusia, membuat orang lain menderita dan merusak hubungan kita, sekalipun kadang-kadang katanya sih, yang mudah-mudahan tidak benar. Katanya sih orang yang melakukan bullying itu karena punya kepuasan. Karena dia dengan itu dia menyatakan powernya, kehebatannya, menyatakan seolah dia lebih hebat, lebih tinggi dari segi apapun dari orang yang dia bully. Mungkin itu menyatakan bahwa martabatnya lebih tinggi, ada kepuasan. Boleh jadi anak-anakku yang kukasihi. Tetapi ternyata bahwa dengan membuli itu sebenarnya adalah kita melecehkan, merendahkan orang lain, tapi juga adalah melecehkan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Anak-anakku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus, ini perlu kita garis bawahi dalam kehidupan kita supaya kita jauh dari perbuatan-perbuatan yang justru merendahkan ciptaan Allah. Lalu terlebih kan bukankah itu ciptaan Allah? Mungkin kita menjawab, anak yang kukasihi dalam Yesus, mungkin kita menjawab, bukankah ada orang-orang yang menempatkan dirinya dalam kebodohannya karena tidak mau belajar atau dengan segala sesuatu yang dilakukan, sehingga sepertinya di mata manusia dunia ini tidak layak untuk dihormati? Boleh jadi, anak-anakku yang kukasihi. Tetapi sekalipun bukan Allah yang mengkondisikan dia sedemikian rupa, toh seseorang yang tidak menghargai hidupnya sehingga membuka peluang untuk dibullying juga, itu tidak menjadi pintu kebenaran buat kita untuk membullying dia. Mengapa? Sekalipun bukan kehendak Allah dia seperti itu, tapi katakanlah dia justru tidak menghargai kebaikan Allah pada dirinya, maka yang menghakimi bukan kita, anak-anakku yang kukasihi Yesus, tapi Allah juga yang berhak menghakimi. Jadi ini kesimpulan kita yang pertama, bahwa sebenarnya melecehkan, merendahkan orang lain itu justru menyatakan kebodohan kita dan justru merendahkan martabat kita. Satu kutipan saya, anak-anakku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus. Kalaulah orang berpidato atau di PA kita berbicara menyatakannya, kalau dia menyatakan bahwa yang saya hormati, itu kan biasa kita pakai menjadi pengantar. Kalau bahasa Karo, si ku hamati, kam kalibubu terus kupuang, sembuyak senina kami, teman meriah, anak buru kami, dan seterusnya. Atau yang saya kasihi, yang saya hormati dan saya kasihi, teman-teman permata semua. Dengan berkata yang demikian, siapakah sebenarnya yang hormat itu? Isengnya si Muhammad Daik, sekalipun dia yang berkata si kuhamati kam krina, sebenarnya siapa yang sopan, siapa yang santun, siapa yang Muhammad ini? Anakku yang kukasihi oleh Yesus, sebenarnya yang berbicara
yang berbicara dengan penuh arif bijaksana, dengan memberi penghormatan kepadanya, justru dia yang menyatakan dirinya yang menghambat. Jadi tidak susah untuk mengerti kita bahwa suatu kebodohan ketika kita melecehkan orang lain. Maka ketika kita justru mampu melihat kebaikan dan menghormati orang lain, sebenarnya kita menghormati diri sendiri juga, anak-anakku yang kukasihi Yesus. Bahkan ketika kita melecehkan orang lain, sebenarnya kita merendahkan martabat kita. Kita bersama-sama adalah ciptaan Allah. Nats kita yang kedua di pasal 14 ayat 21, malah ini pamrih ini. Adi kemalaman ate surah-surandu, jika kamu rindu mendapatkan damai sejahtera, sukacita, kedamaian, katanya, mehulilah man kalak musil. Musil dalam arti banyak hal, anakku yang kukasihi. Musil boleh jadi dalam materi, ya oke saja. Musil dalam arti ilmu pengetahuan, miskin dalam ilmu pengetahuan, miskin dalam pengalaman, miskin dalam hal apa saja boleh jadi, anak-anakku yang kukasihi dalam Yesus. Maka mengasihi orang yang sedemikian rupa, memberi pertolongan kepada orang sedemikian itu adalah menyatakan kita adalah menjadi, kalau bahasa sederhana saya pakai, adalah memakai diri kita menjadi perpanjangan tangan Allah. Kita menjadi tangan, kita menjadi mulut, kita menjadi kakinya Allah, kita menjadi alatnya Allah untuk menyatakan kasih. Adi bagai sidatkan kemaluan hati sirri basibatan hari, karena yang kita nyatakan itu adalah persekutuan yang benar dan erat bersama Allah sang pencipta kita yang mengasihi kita. Kita menjadi, kalau bahasa GBKB, jadi aron di batap, teman sekerja Allah untuk menyatakan kasih kepada orang yang patut kita kasih, yang Tuhan perintahkan kita kasih. Maka ya, orang yang takut akan Tuhan dan orang yang bisa menjadi teman sekerja Allah, bahwa Tuhan telah menjamini, bukan bahkan aku akan menemani engkau sampai akhir zaman, ketika kita memberitakan kasihnya Allah, memberitakan kebaikannya Allah, memberitakan panjang sabarnya Allah yang kita sembah, anak-anakku yang kukasihi oleh Yesus. Maka rupanya tanpa pamrih sebenarnya bukan itu yang kita cari, tetapi ketika kita berbuat baik kepada orang-orang yang sekitar kita, sebenarnya kita menyatakan bahwa kita adalah anak Allah, dan sebagai anak Allah kitalah pewaris kebaikan Allah itu. Maka tanpa itu menjadi tujuan kita, ya Tuhan pasti berikan menjadi perolehan kita. Maka jangan jemu berbuat baik, tapi jauhlah dari perbuatan-perbuatan bullying yang menjadi tema PA kita ini, anak yang kukasihi Yesus. Dan kalimat terakhir di sana bahwa adi megombang man kalak sireban berdosa kah. Kata berdosa ini pasti harus kita kaitkan dengan hubungan kita dengan Allah, kan begitu. Kalau saya kepada anakku permata, kan paling saya bersalah. Cuma karena saya bersalah kepada kalian, saya berdosa kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan kamu semua, anak-anakku orang gereja Tuhan. Tetapi ini Salomo sekali memakai istilah erdosaka. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa kegiatan bullying, membuli, melecehkan, merendahkan orang lain sesama kita, itu diklaim bukan hanya merusak hubungan, diklaim bukan hanya membuat orang lain menderita, tapi justru dikategorikan sebuah perbuatan dosa. Yang di sana berarti ada Allah tempat kita mempertanggungjawabkannya. Ya syukurlah kita sudah diampuni, anakku yang kukasihi dalam Yesus. Maka dengan demikian kita sudah mendapat kebenaran firman Tuhan hari ini, bahwa sebagai manusia ciptaan Allah yang mulia dan berharga, sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh besarnya kasih Allah di dalam Kristus Tuhan kita, maka yang patut kita lakukan, yang wajib, wajar, dan itu hakikat kita adalah justru
menyatakan kasih kita kepada orang di sekitar kita, baik melalui sikap, tutur kata, perbuatan kita. Dan itulah kebenaran firman Tuhan secara menyeluruh. Kan bukankah cuma itu tema di Alkitab ini, yang 66 kitab ini, anakku yang kukasihi dalam Yesus, kan cuma 2 tema. Temanya itu adalah kasihi Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu manusia. Dengan itu saya pikir tidak terlalu perlu panjang lebar kita berbicara tentang bullying. Itu jauh dari kita, dan itu menjadi PR kita untuk membawa kesejahteraan bagi orang lain. Kalau ada kesempatan bagi kita untuk menyetop kegiatan-kegiatan bullying, suatu organisasi, mana tahu anak-anak yang kukasihi oleh Yesus, ada kita menjadi anggota atau pengurus di suatu organisasi. Kalau di sana kadang-kadang kan ada kelompok-kelompok yang untuk menjadi anggota ada juga proses ini kadang-kadang tanpa disadari atau mungkin disadari dilakukan dengan kegiatan bullying. Mari kita bersuara untuk menyatakan diri sebagai terang dan garam Allah untuk menerangi keberadaan ini, supaya kegiatan-kegiatan yang tidak berkenan kepada Tuhan ini, yang tidak menyatakan kasihnya dari Allah ini, bisa terstop. Anakku yang kukasihi oleh Yesus, maka jangan pernah menjadi pelaku bullying. Dan kalau boleh, marilah kita stop kegiatan membuli sesama kita manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah temanmu manusia. Amin. Kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa di surga atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama, yang mengingatkan kami bahwa kamilah ciptaan Allah yang termulia, bahkan diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Dan kami sudah diingatkan juga bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkan, sumbu yang pudar takkan dipadamkan. Bapa di surga, kami inilah teman sekerja Allah untuk menyatakan kemuliaan kasih panjang sabar Allah dalam diri kami. Dan kami inilah menjadi tangan-tangan pengasihan Allah untuk memberikan pertolongan bagi sesama kami. Terpuji Engkau Bapa di surga, Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk menghidupi dan menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu ini di dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Anakku permata, rudang-rudang gereja Tuhan, seperti biasa kita melakukan PA kita. Dalam PA kita akan berikan persembahan syukur kita, dan seraya kita memberikan persembahan syukur kita menaikkan pujian kita dengan nyanyian Kukasihi Kau dengan kasih Tuhan. Perasaan yang ada di hatiku
kita bersama-sama berdoa untuk doa persembahan, syafaat, dan penutup. Di penutup nanti kita doa Bapa kami dalam bahasa Karo. Mari kita bersama-sama berdoa, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dan kami sungguh bersyukur seraya berterima kasih atas kebaikan yang boleh kami nikmati dalam perjalanan kehidupan kami di dunia, di bumi ciptaan Tuhan ini, dan di tengah sesama kami manusia. Dan kami boleh menikmati damai sejahtera Tuhan. Terpuji Engkau Bapa di surga, dan oleh sebab itu hati kami senantiasa rindu untuk mengucap terima kasih, dan saat ini sebagian kami lakukan dan persembahan syukur kami. Terpuji Engkau Bapa di surga, kami serahkan hidup kami untuk menyatakan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami tahu Tuhan akan tuntun bimbing setiap langkah yang kami langkahkan untuk beraktivitas. Dan dalam iman percaya kami tahu kami dilimpahi untuk lebih boleh lagi untuk menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bapa di surga, berkati juga orang tua kami, keluarga kami, dan semua orang-orang yang kami kasihi. Dan terkhusus Bapa di surga, kami berdoa supaya semua anggota Permata, rudang-rudang gereja Tuhan mampu menjadi alat Tuhan untuk menyatakan kasih. Bahkan lebih daripada itu, menyatakan panjang sabar dan pertolongan Allah kepada orang-orang yang mungkin di dunia ini tidak mendapat pertolongan, tidak mendapat kasih, belas kasihan dalam kehidupannya. Tapi biarlah rudang gereja Tuhan bersama gereja Tuhan boleh menyatakan betapa saudara kami berharga di mata Tuhan. Sekalipun di mata dunia ini boleh dianggap mereka penuh kekurangan, miskin, baik dalam materi, pengetahuan, pengalaman, atau banyak hal Bapa di surga. Tapi di sanalah kesempatan bagi kami untuk menyatakan kekayaan Allah dalam menyatakan kasih kepada sesama kami. Terpuji Engkau Bapa di surga, pakai kami menjadi tangan pengasihan Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami yang masih menjadi korban bully. Bapa di surga, mari Engkau berkati dia supaya tidak terkungkung dalam kekerdilan hatinya oleh karena dibullying Bapa di surga. Tapi boleh saudara kami boleh bangkit dari keadaannya dan melihat kebaikan Allah di hidupnya, dan mengucap syukur dan pertanggungjawabkan kebaikan itu dalam hidupnya, dan berkati semua pelayanan-pelayanan yang dilakukan buat saudara kami. Dan kami tahu Bapa di surga, Tuhan boleh pulihkan melalui pelayanan anak-anak Tuhan dalam kehidupannya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kami berdoa, biarlah semakin dijauhkan perbuatan-perbuatan melecehkan, merendahkan, penyiksa, kegiatan-kegiatan bullying di kehidupan kami manusia. Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati orang-orang yang Tuhan pakai secara khusus untuk menyatakan kasih dalam kehidupan ini. Terpuji Engkau Bapa di surga. Demikian Bapa di surga, kami berserah untuk program-program kegiatan Permata dan ibadah-ibadah kami bersama jemaat Tuhan secara keseluruhan. Mari Kau berkati kami Bapa di surga, pakai kami untuk menjadi berkat bahkan dalam kondisi-kondisi kami secara khusus hari ini sehubungan dengan virus corona. Bapa di surga, biarlah kami tetap menjadi berkat dengan mendisiplinkan diri untuk tidak boleh dipakai menjadi rantai penularan virus corona. Tapi kalau boleh, kamilah yang mencegah dan menyetopnya Bapa di surga. Kami serahkan bangsa kami serahkan pemerintah kami serahkan rakyat Indonesia tercinta ini, supaya bersehati sepikir untuk menyikapinya, saling bertolongan sehingga kami lepas dari pergumulan ini, dan semua imbasnya pun boleh kami sikapi dengan bijaksana. Terpuji Engkau Bapa di surga, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan doa dan permohonan kami beserta persembahan kami dalam satu nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami minta gaya rasa toto. O Bapa kami sini surga, kelardu pebadiamin, rahmin kini racandu, selain perhatian di bas dunia dapat kini surga. Mereka kami akan cukup baswari sendah endah. Alamimin salah kami, baginya alami kami salah kalah Pak kami. Olamin kami Bapa kami kubas percobaan, tapi olangilah kami itu silat nari. Sebab kamkap sibadah kini raja, ras kuasa, ras kemuliaan, sin degan-degannya. Amin. Salam, salam sehat,
anak-anakku permata, keluarga gereja Tuhan. Tuhan berkati kita semua dan jadilah saksi kasih dan kemuliaan Allah dalam kehidupan ini. Amin.